kalau sampai dengan UTS kemarin ya, bahwa kita banyak mempelajari sistem operasi dari sisi penggunaannya, dari sisi aplikasinya, ya bagaimana kita ini mencoba fitur-fitur yang ada di sistem operasi ya, baik itu di Windows maupun Linux. Fitur-fiturnya seperti apa ya sedikit banyak kemarin sudah kita pelajari. Nah kemudian untuk mulai hari ini kita akan ini ya mempelajari ya proses dari sistem operasi itu sendiri yang mungkin itu sudah dijelaskan di mata kuliah teori ya. Nah kemudian di sini nanti kalian akan mengimplementasikannya ya dalam bentuk simulasi ya. Simulasi ya, yang dibuat dengan menggunakan bahasa program. Nah mungkin programnya nanti terserah kalian sekiranya mampunya itu dengan menggunakan bahasa apa ya, silakan. Atau tidak dibatasi dengan menggunakan bahasa program tertentu gitu ya, karena konteksnya di sini adalah kalian dapat untuk mengimplementasikan ya dalam bentuk simulasi ya, sebagian kecil dari proses yang ada di dalam sistem operasi. Jadi bentuknya program simulasi. Maka karena di sini bukan mempelajari tentang bahasa program, ya tentu bahasa apa yang nanti akan digunakan ya sesuai dengan yang sekiranya kalian itu mampu. Kalau kalian misalnya lebih expert dengan menggunakan itu ya bahasa program X misalnya ya kalian pakai itu. Ada yang menguasai program Z ya silakan pakai itu. Ada yang menguasai program Z ya silakan, tidak masalah. Yang penting nanti secara logika kalian dapat ini menerjemahkan ya bagaimana proses ya, sebagian kecil dari proses yang ada di dalam sistem operasi itu dapat kalian simulasikan. Oke, begitu. Mungkin yang pertama adalah ini ya, coba kita mempelajari tentang petabit. Ya. Barangkali di kelas teori ya, saya tidak tahu apakah sudah masuk ke pencatatan pemakaian memori atau belum. Kalau nanti misalnya belum, ya apa yang saya jelaskan di sini ya tidak masalah, mungkin saya jelaskan dulu nanti akan lebih diperjelas lagi ya, di kelas teori. Kalaupun sudah dijelaskan ya tentu akan lebih baik sehingga kalian sudah mengerti, memahami minimal ya apa itu petabit. Nah. Oke, ini bisa dilihat ya semuanya ya. Ya, jadi sumber daya yang nanti akan dikelola oleh sistem operasi adalah sumber daya memori. Memori di sini tepatnya adalah apa? RAM. Di mana RAM itu kan sebagai tempat untuk menyimpan data. Di mana data-data yang ada di RAM itu sekiranya nanti itu ya bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam jenisnya. Ya, sangat beragam. Data yang ada di dalam RAM itu ada sangat beragam. Kalau itu data suatu program, tentu apa? Program itu nanti itu akan dijalankan, dieksekusi oleh prosesor. Pada saat prosesor mengeksekusi suatu instruksi program, ya, sesuai dengan baris instruksinya, ada kemungkinan akan meminta data-data yang sebagai bagian dari instruksi tersebut.
data-data tersebut itu sangat memungkinkan itu disimpan juga di dalam RAM. Ya. Nah, sehingga apa? RAM, ya itu isinya ada data yang sangat banyak. Nah, kemudian bagaimana itu ya, apa itu namanya, suatu data yang bentuknya bermacam-macam, bisa suatu program ataupun apalah gitu ya. Itu nanti dapat dialokasikan ke dalam suatu RAM. Di dalam suatu RAM. Nah, kemudian bagaimana bisa ditempatkan di sana? Nah, ibaratnya begini, ada suatu locker gitu ya. Ada suatu locker yang laci-laci gitu ya. Ada suatu laci, ada lemari yang di dalamnya itu ada laci yang sangat banyak. Laci di dalam lemari tersebut yang ada sangat banyak itu digunakan untuk menyimpan barang. Gitu ya. Nah, ibaratnya seperti itu. RAM itu ibaratnya laci-lacinya tadi ya. Sehingga tadi RAM itu memiliki alamat ya, laci 1, laci 2, laci 3 dan seterusnya. Gitu. Nah, bagaimana nanti kita dapat mengalokasikan suatu barang itu apa? Itu ke laci yang tepat gitu ya. Salah satu kriteria bahwa laci dialokasikan di itu barang dialokasikan pada laci yang tepat. Salah satunya apa? Salah satunya adalah bahwa di dalam laci tersebut itu kosong, ya, tidak ada isinya, gitu ya. Nah, dapat dibayangkan ya, apa itu namanya, ada suatu laci kita mau naruh barang, nah kemudian apa? Nah, kita tidak tahu di dalam laci tersebut itu mana laci yang kosong dan mana laci yang sudah ada isinya, kan begitu ya. Karena apa? Kalau kita menyimpan barang ya di dalam laci, di mana laci tersebut itu sudah ada isinya, nah tentu apa? Ya tidak boleh. Ya datanya nanti apa? Jadi rusak nanti ya. Ya, misalnya laci nomor 1 itu isinya misalnya sudah diisi itu apa, mangganya siapa begitu ya, mangganya si X gitu ya. Nah kemudian ada yang mau itu apa itu namanya naruh juga ya ke dalam lemari, di mana lemari tadi kan ada banyak lacinya ya, yaitu apa, misalnya buah salak gitu ya. Nah kemudian apa, kalau petugas yang mau naruh barang tadi tidak tahu mana yang kosong mana yang isi, nah kemudian salak tadi ditempatkan di laci yang sudah ada isinya mangga. Nah kemudian nanti bagaimana, padahal mangga tadi itu sudah laci yang untuk mengisi mangga tadi itu merupakan apa, laci yang sudah diidentifikasi miliknya si orang lain, misalnya begitu ya. Ya, nanti ya karena komputer itu kan jujur ya, maka nanti akan loh, tadi barang saya itu cuma 1, ini kok ada 2 ya, itu kan malah jadi rusak. Nah kemudian begini, tapi pada saat akan mengalokasikan data ya pada suatu tempat, maka apa? Ya perlu mengetahui mana tempat-tempat yang kosong dan mana tempat-tempat yang ada isinya, ada isi datanya, ya ibaratnya laci tadi. Ya seperti halnya kalau ini ya, kalian misalnya di hotel gitu ya. Tadi bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Bisa ya. Ya ibaratnya kalau di suatu hotel begitu ya. Jadi hotel itu kan dia memiliki kamar. Nah kemudian kamarnya itu nanti kan akan disewakan ke orang. Ya. Kamarnya akan disewakan ke orang. Nah maka di sini ya sistem operasi ya kalau di hotel itu yang manajemen hotel itu harus dapat mengelola bagaimana kamar tadi itu dapat dikelola dengan baik. Nah kalau kamar tadi itu bisa dikelola dengan baik, maka apa? Ya tentu akan berdampak terhadap efisiensi, optimalisasi, sehingga apa? Ya itu
laba yang nanti akan diperoleh itu bisa meningkat. Ya. Salah satunya adalah apa? Maka di bagian resepsionis dia harus dapat mengetahui kamar-kamar mana yang kosong dan kamar-kamar mana yang isi. Nah, itu kan seperti halnya di dalam ini ya, manajemen yang ada di dalam sistem operasi yang nanti kita bahas saat ini. Jadi apa? Ya harus memiliki ya catatan-catatan ya, untuk yang dapat mengidentifikasi mana kamar yang kosong dan mana kamar yang isi. Gitu. Sehingga apa? Pada saat ada tamu yang datang, dia menginap di hotel, itu apa? Ya, manajemen tidak perlu lagi untuk membuka satu persatu kamar yang kosong, dicek dulu kamar mana yang kosong, dibuka satu-satu pintunya. Nah, kalau kamarnya ada 100 kamar gitu ya, yang hotel memiliki 100 kamar. Ya. Apakah setiap kali ada tamu nanti telepon ke petugas yang lain, oke cek kamar yang kosong di bagian mana, nah, semua kamar dibuka seperti itu. Nah, bagaimana nanti kalau pada saat buka kamar di dalamnya itu ada orangnya, lah nanti malah bisa jadi masalah. Maka apa? Di sini pengelola hotel dia harus memiliki ya, pengelolaan catatan yang dapat mengidentifikasi mana kamar yang kosong dan mana kamar yang isi. Nah, sehingga apa? Peta bit itu juga seperti itu. Ya, ibaratnya seperti itu. Jadi peta bit itu salah satu cara, ada bermacam-macam cara tentu saja ya. Itu salah satu cara yang nanti dapat digunakan untuk ini apa mengidentifikasi mana ruang-ruang yang free dan mana ruang-ruang memori yang ada isinya, ada isi datanya itu ya, data apapun gitu ya, data program, data pendukung ya, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke ya, coba sekarang videonya diaktifkan. Oke ya, dari gambaran yang saya jelaskan itu bisa dimengerti tidak atau ada yang kurang bisa dimengerti. Oke, kayak gini. Ya, Bapak. Yang mengaktifkan video itu yang dicatat hadir ya. Ya, Bapak. Ya, yang tidak dianggap ya, hadir di kelas praktek ini. Siap, Bapak. Oke, ya kita lanjutkan. Jadi petabit itu isinya adalah catatan-catatan. Isinya catatan yang menunjukkan ya, ruang-ruang yang kosong dan ruang-ruang yang isi. Nah, sehingga apa? Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa
RAM itu kan perlu dikelola ya, memori kan perlu dikelola. Data akan ditaruh di sana. Sehingga apa? Bagaimana supaya pada saat akan menaruh data di dalam RAM, maka apa? Akan mudah dikelola, akan diidentifikasi mana tempat-tempat yang kosong, sehingga tempat kosong tadi itu kira-kira mencukupi atau tidak untuk dialokasikan suatu data. Data itu entah data program atau data apapun pendukung program. Betul. Yang tadi saya membuat suatu perumpamaan ya, kamar yang ada di hotel. Ya, ya secara prinsip ya bisa pengelolaannya ya mirip seperti itu, gitu ya. Kalau hotel tadi itu kan yang itu untuk menginap ya, tapi kalau RAM itu untuk diisi data. Nah, sehingga apa ibaratnya itu nanti pihak manajemen hotelnya ya di bagian resepsionis dia akan memiliki ya, memiliki kotak-kotak gitu ya. Dia petabit kotak-kotak yang isinya kotak-kotak tadi itu untuk menunjukkan bahwa kamar tersebut itu kosong atau isi. Begitu. Nah, kalau di dalam petabit ya, karena kalau di dalam komputer itu kan hanya mengenali 1 sama 0. Hanya mengenali 2 keadaan. Ya, 1 atau 0. Gitu ya. Bisa atau tidak. Itu nanti kan kalau direalisasikan ke dalam bentuk itu ya apa realisasi dalam teknologi IT itu nanti apa bisa misalnya apa oh ada arus tidak ada arus seperti halnya dalam teknologi RAM yang mungkin pernah saya jelaskan. Kemudian bagaimana kalau kemarin dengan menggunakan DVD, bagaimana tekniknya itu antara berlubang dan tidak berlubang gitu ya. Itu untuk mengidentifikasi 0 atau 1. Nah, maka di sini di dalam petabit tadi ya, itu apa? Ada catatan, istilah catatan kalau 1 itu menunjukkan bahwa di blok tersebut itu apa? Ada datanya, ada isinya. Kalau 0 itu apa? Free, artinya apa? Ruang memori tadi itu kosong, sehingga apa? Memungkinkan untuk dialokasikan data. Demikian pula bahwa yang namanya ya seperti halnya tamu di hotel tadi ya, pada saat tamu itu sudah selesai melaksanakan tugasnya, ya sudah selesai melaksanakan tugasnya, maka apa? Ya tamu akan check out, ya misalnya dia menginap di sana 1 hari saja. Nah sehingga apa? Kalau sudah 1 hari pekerjaannya sudah selesai, maka apa? Dia akan check out, ya. Nah sehingga pada saat tamu tadi check out, maka apa? Ya data yang ada di dalam petabit tadi itu juga akan ikut terupdate. Yang tadinya misalnya kamar tamu tadi menempati kamar nomor 50 gitu ya. Maka pada saat tamu tadi menempati kamar nomor 50 di dalam petabitnya resepsionis tadi akan tercatat di sana milih 1 gitu ya. Kamar nomor 50 itu diidentifikasi angka 1 menunjukkan bahwa itu terisi tamu gitu ya. Nah, kemudian pada saat kamar nomor 50 itu sudah check out, maka apa? Kamar nomor 50 itu akan diidentifikasi sebagai 0 yang menunjukkan bahwa kamar tersebut itu sudah tidak ada tamunya atau alias kosong. Nah, sehingga bisa dialokasikan oleh untuk tamu yang lainnya. Oke, dari sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, cuma nanti begini, alokasinya di catatan petabit itu bukan 1 per 1, ya, tapi berupa blok. Ya, kalau kamar tadi apa itu namanya? Ya, satu-satu memungkinkan gitu ya. Ya. Karena mungkin kalau hotel kan jumlahnya bisa jadi 100, 200 masih memungkinkan. Tapi kalau memori, alamat yang ada di dalam memori itu banyak. Ya, kalau kita punya alamat memori misalnya 1 giga gitu ya. Nah, maka apa? Petabitnya kalau 1 per 1 nanti apa? Ya 1 giga tadi digunakan untuk mengidentifikasi apa jadi petabit isinya gitu ya. Kenapa? Petabit itu sendiri itu nanti juga akan disimpan di dalam RAM gitu ya.
peta bitnya tadi itu juga akan tersimpan di dalam RAM. Maka apa? Ya, bahwa catatan yang ada di dalam peta bit tadi, ya itu apa? Itu per blok. Ya. Jadi apa? Per blok. Jadi bukan satu alamat memori itu tercatat dalam diidentifikasi sebagai 1.0 tidak, tapi per blok. Ya, misalnya begini, mungkin saya buatkan suatu simulasi yang mungkin ya misalnya di sini kan. Oke, misalnya saya bikin suatu simulasi di sini. Oke, ini simulasinya. Jadi misalnya ini adalah isi dari RAM, ya, alamat-alamat RAM. Ya, ini alamat 1, alamat 2 itu yang alamat ketiganya, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Ya ini saya sederhanakan. Nah ini ada sampai banyak besar gitu ya. Kapasitasnya banyak, kadang sampai 1 giga, ya 8 giga, 16 giga, bahkan lebih besar dari itu. Nah, nih. Oke, bisa dilihat ya. Berarti alamat 1, alamat 2, alamat 3, alamat 4, alamat 5, dan seterusnya. Sampai dengan kapasitas RAM-nya. Nah, kemudian ini ada peta bit. Oke, anggap saja peta bitnya saya taruh di bawahnya sini. Ya, jadi saya punya peta. Jadi peta bit seperti ini. Ini ada ya, pakai lah kita itu. Oke. Seperti ini. Enggak bisa itu saya sederhanakan ya, saya sederhanakan sekali gitu ya. Peta bit. Nah kemudian di dalam peta bit ini ya, tadi yang saya sampaikan akan mencatat 1 atau 0, isinya 1 dan 0. 1 menunjukkan blok yang sudah terisi data, 0 itu yang belum terisi data. Nah, tinggal peta bit itu nanti dia menerapkan bloknya itu berapa. Anggap saja peta bit itu menerapkan bahwa satu peta bit ini nanti, satu alokasi peta bit itu menunjukkan misalnya ini 2 atau 3 blok memori. Ya. Jadi satu alokasi peta bit ya, itu nanti apa itu merupakan informasi dari 3 blok memori. Gitu ya. Nah, misalnya ada program berjalan ya awalnya apa? Memori itu berisi apa? 0, peta bit akan berisi 0. Karena apa? Ya, datanya masih kosong, memorinya kosong begitu ya. Ya. Ini ada suatu program, anggap saja ini adalah program 1. Program 1. Ya. Program 1. Ya. Dia dieksekusi dari hard disk, ya, kemudian dijalankan. Nah, pada saat dieksekusi dijalankan, di load akan ditaruh ke dalam RAM. Ya. Akan ditaruh ke dalam RAM. Nah, cuma masalahnya ini mau taruh di mana kan begitu ya? Mana tempat yang kosong kan gitu. Maka apa? Akan melihat peta bit. Nah, ini peta bit. Ini peta bit.
Ini peta bitnya ya. Cek misalnya, nah, ya. Ini peta bitnya. Maka apa? Yang tadi ya, program ini nanti akan ditempatkan di mana? Itu akan melihat peta bit. Nah, mana tempat yang kosong? Kebetulan tempatnya kosong semua. Ya, tempatnya kosong semua. Misalnya ini programnya itu kapasitasnya adalah 2. Ya. Itu program besarnya 2. Nah, ini ya. Program besarnya 2 itu akan dialokasikan ke dalam RAM. Gitu ya. Nah, maka ini nanti apa? Akan dilihat di peta bit, oh ini kosong semua. Maka apa? P2 ini nanti itu akan ditempatkan, dialokasikan. Nah, misalnya ini ya, 3 blok memori itu yang satu alokasi peta bit ya, itu yang satu alokasi peta bit itu mencerminkan 3 blok memori. Ya, ini RAM ya. Nah, RAM. Maka apa? Nah, maka nanti apa? P2 besarnya berapa? P2 itu besarnya 2. Ini peta bitnya kosong semua. Artinya apa? Ruang memorinya itu kosong. Ya. Maka ini misalnya ditempatkan di peta bit di sini. Kalau kosong ya, ini akan ditempatkan di paling depan. Ya. Di mana paling depan itu merupakan blok ini, 3 blok ya. Ini supaya bisa saya kasih warna yang lain yang sudah kelihatan. Jadi yang depan ini, yang saya kasih tanda ini ya, itu untuk blok 3 blok ini. Kita ganti warna misalnya ini coklat. Nah, itu ya. Pada saat P2, P1 ini yang besarnya 2 itu dialokasikan di sini. Ya, ini programnya saya kasih warna nah ini ya. Ini kan dialokasikan di sini. Nah, menempati di sini. Per bloknya ini. Sehingga peta bit di sini akan tercatat 1. Menunjukkan bahwa blok 3 blok memori tersebut sudah terisi program. Sehingga masih ada ruang yang 00 ini adalah ruang yang kosong. Ya, anggap saja ada program lagi masuk. Ya. Ada program lagi masuk, anggap saja P2. P2 besarnya misalnya 3. Ya. Saya kasih warna lain. Misalnya warnanya hijau. Nah, ada program 2 dengan besar 3. Pada saat ini akan dialokasikan, maka akan dilihat dari peta bitnya. Oh, tempat yang kosong adalah mana? Nah, di sini tempat yang kosong. Nih. Ya, maka di peta bit di sini akan berubah 1. Ya, sehingga blok ini 3 blok ya, itu cuma ada 2, itu akan terisi seperti itu. Supaya kelihatan.
Ya, seperti itu ya. Itu juga akan berwarna ini. Ya. Ya, terusannya. Sehingga kondisi peta bitnya adalah seperti ini. 1106. Nah, kemudian pada saat program 1 itu sudah exit ya, sudah keluar gitu ya. Kalau kita menjalankan satu aplikasi ya, suatu saat kan akan selesai kemudian exit gitu ya. Maka apa? Pada saat P1 yang tadi menempati 3 blok memori ya, itu exit ya, yang keluar ya, misalnya saya kasih warna apa merah ya misalnya ya. Warna merah. Nah, itu sudah keluar, maka apa? 3 blok area memori ini itu juga akan kembali bebas. Ya, berubah warna apa tadi biru ya. Nah, menjadi warna biru dan peta bit yang ada di sini itu menjadi 0. Nah, itu simulasinya ya. Itu kira-kira simulasi apa gambaran dari peta bit itu seperti itu. Nah, tentu peta bit itu sendiri itu juga menempati area memori gitu ya. Dia juga akan menempati area memori karena itu merupakan suatu data gitu ya. Jadi peta bit itu sendiri itu akan berada di dalam memori juga yang mencatat tentang ruang-ruang yang kosong dan ruang-ruang yang isi. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada yang kurang jelas, silahkan. Nah, kemudian begini. Ini saya membuat suatu ilustrasi ya. Ini ada suatu ilustrasi terkait dengan peta bit tadi. Nah, misalnya suatu komputer itu memiliki memori ya kapasitasnya 5 mega. Ini saya kecilkan ya. Kalau sekarang 5 mega itu enggak ada ya mungkin ya. Nah, dulu ada gitu ya. Jadi memori kapasitas RAM-nya 5 mega. Ya. Ya, di mana pencatatan memori ya itu dikelola dengan menggunakan metode bitmap. Nah, kemudian apa? Satu blok itu tadi ya. Jadi di komputer tersebut menerapkan bahwa satu blok itu memuat 1 kbps. Ya, satu bloknya. Ya, itu memuat 1 kbps. Kilobit per second. Nah, dalam hal ini tentu saja peta bit itu juga membutuhkan apa? Tempat untuk menyimpan data. Jadi ruang untuk peta bit itu sendiri itu tentu dibutuhkan. Nah, cuma peta bit itu kan bagian dari sistem operasi gitu ya. Jadi peta bit itu sendiri itu bagian dari sistem operasi. Misalnya pada saat sistem operasi tadi itu dijalankan, ya berjalan, maka dianggap saja sistem operasinya membutuhkan ruang sebanyak 1 mega gitu ya. Jadi ruang untuk sistem operasinya itu membutuhkan 1 mega. Sehingga apa? Sisa memori yang bisa dialokasikan itu tinggal 4 mega. Yang itu nanti dapat digunakan dialokasikan untuk aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi atau aplikasi-aplikasi yang lainnya, data-data dan lain sebagainya, data yang lainnya. Gitu. Nah, mungkin sebagai simulasi atau seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi peta bitnya gambarnya seperti ini. Jadi ini satu blok, ya, satu blok yang pada kotak-kotak kecil ya. Kalau tadi kan satu area peta bit ya, itu tadi kan 3 ya, 3 blok memori ya. Kalau ini adalah berapa? 5 kbps. Satu unit peta bit ini itu menunjukkan kondisi dari ruang memori yang besarnya 5 kbps, 5 kilobyte per second. Ya. 5 kilobyte lah gitu ya. 5 KB maksudnya ya. Salah tulis. Ya. Apa sih 5, tidak usah pakai PS-nya, nggak usah ya. 5 KB, itu 5
RAM-nya 5 megabyte, ya satu blok yaitu 1 kilobyte. Ya, maka apa? Di dalam petabitnya itu sendiri itu membutuhkan ya untuk alokasi petabit yang di dalam memori tadi itu membutuhkan alokasi sebanyak 5 kilobyte. Ya, jadi satu kbps maksudnya satu ini ya petabit ya itu mencerminkan blok yang sebesar 5 kbps. Nah, kemudian misalnya seperti ini. Nah, ini bagian sistem operasi yang merah, hijau yang petabitnya merah, itu alokasi untuk sistem operasi misalnya. Nah, kemudian sisanya yang 4 mega itu masih kosong-kosong yang digunakan untuk mencatat itu apa data yang membutuhkan dan keluar masuk yang ada di dalam RAM. Gitu. Nah, sehingga pada saat ada data yang masuk, maka terjadi perubahan di sisi blok yang berwarna kuning. Ya. Berubah berisi 1, berubah dari 1 ke 0. Nah, ini sebagai contoh ada aplikasi. Ada aplikasi yang ini misalnya sebesar 1,5 mega itu dijalankan oleh user. Nah, maka apa? Sistem operasi akan nanti ada mekanisme untuk mengalokasikan program tadi ke dalam RAM. Gitu ya. Di dalam petabit bagian mana yang masih 0, bagian mana saja yang masih 0. Nah, itulah yang nanti memungkinkan untuk dialokasikan untuk program yang sedang dieksekusi tadi. Maka bagian yang teralokasi misalnya ini ya, aplikasi 1 gitu ya, yang berwarna coklat. Ya, jadi dialokasikan di sana. Maka petabitnya akan tercatat di situ apa? 1. Gitu ya. Sebanyak 1,5 kbps blok warna coklat. Sisanya ini yang berwarna kuning. Sisa masih 2,5 mbps. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada yang kurang jelas? Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian nanti begini. Tugas kalian yang pertama membuat program. Jadi ini programnya sederhana. Sederhana dulu, baru nanti ke yang lebih jauh. Jadi program untuk menghitung kapasitas petabit. Di mana ada 2 inputan. Inputannya adalah apa? Kapasitas RAM. Jadi kapasitas RAM itu kalian inputkan, nah kemudian blok atau unitnya itu kalian inputkan, maka nanti program dapat menghitung kapasitas petabitnya. Yang tadi blok itu yang saya sampaikan bahwa satu alokasi di dalam petabit ya, itu akan mencerminkan suatu blok yang ditetapkan. Ya. Yang tadi saya sampaikan di simulasi yang pertama bahwa satu unit itu mencerminkan 3 blok, ya, sehingga itu bisa dihitung ya berdasarkan dari kapasitas RAM dan apa blok di setiap unitnya. Maka akan dapat terlihat berapa kapasitas
untuk petabit, ya, besaran petabitnya itu sendiri. Ini satuannya nggak usah pakai TPS itu ya, MB, KB, ya, KB itu ya, nggak usah pakai TPS. Karena itu adalah suatu kapasitas. Oke, bisa dipahami ini? Pak, itu membuat programnya pakai apa, Pak? Nah, jadi begini, bahasa programnya bebas. Yang sekiranya kalian kuasai itu dengan menggunakan bahasa apa. Jadi saya tidak mengikat ya dengan bahasa program tertentu. Ya karena apa? Ini bukan belajar bahasa program, tapi apa? Dengan bahasa program yang telah kalian pelajari, ya, yang kalian merasa expect-nya itu di mana ya, bahasa yang kalian paling kuasai, itulah silahkan kalian gunakan untuk apa mengerjakan ini. Ya, bahasa apapun boleh. Oke, bisa dipahami? Ya, jadi itu program yang pertama ya. Itu nanti kemudian dimodifikasi dengan apa program yang kedua. Gitu. Jadi program kedua itu sudah apa simulasi gitu ya. Ya simulasi yang tadi saya simulasikan tadi. Outputnya bisa seperti ini nanti ya. Kapasitas RAM, bloknya, program yang tereksekusi, ya, kapasitas programnya itu berapa. Ya, jadi program yang tereksekusi tadi bisa looping gitu ya. Looping. Jadi yang konfigurasi adalah kapasitas RAM dan bloknya ini. Nah, program yang tereksekusi itu bisa looping ya, karena kan multitasking ya. Komputer kan bisa menjalankan lebih dari satu program ya. Jadi program satu jalankan, program dua disimulasikan dijalankan, program 4, program 5. Oh, kemudian program 3 itu exit gitu ya. Nah, kemudian apa? Oh, dicek petabitnya bentuknya seperti apa. Oh, jumlah bloknya sekian, alokasi yang bernilai 1 berapa, yang bernilai 0 berapa gitu ya. Itu dulu ya. Nah, nanti kalian bisa mensimulasikan itu tadi, kalian bisa mengembangkan dalam bentuk simulasi yang lebih baik gitu ya. Tapi minimalnya seperti ini, minimalnya itu ya. Nah, ini program yang pertama ya tadi ya, untuk menghitung kapasitas petabitnya. Nah, kemudian dari sini itu dikembangkan ke simulasi ini. Ya, kalau yang program pertama itu untuk menghitung kapasitas petabitnya, kemudian kalau program yang kedua itu sudah ada simulasi bagaimana pada saat program itu sudah masuk, ya mungkin ada yang exit, lah kemudian dilihat kondisi petabitnya itu seperti apa. Gitu. Oke, bisa dipahami dari sini? Ada yang kurang jelas? Ya. Ini contoh tampilan sederhana gitu ya. Ya kalian bisa memodifikasi lebih baik, nggak masalah gitu ya. Ini yang paling sederhana. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah silakan kalian ini aja. Untuk pertama saya bikin kelompok ya. Kelompoknya mau milih sendiri atau saya bikinkan di ini ya breakout, kemudian otomatis dari breakout. Ya, mau milih sendiri kelompoknya atau saya siapkan breakoutnya, kalian masuk ke breakout. Berapa orang, Pak, berkelompok? Ini kan ada coba. Ini yang hadir 39 ya ini ya. Ada 39, 40 ya, 40 ya. Jadi kelompoknya itu aja. Satu kelompok 2 ya. Jadi 2. Biar bisa apa? Berdiskusi. Oke, kalian milih sendiri atau saya otomatis dari breakout?
Nanti salah satu boleh 3 ya nanti ya, salah satu ya. Yang 3 hanya 1 berarti nanti ya. Oke, kalau tidak ada yang punya usul, saya tawarkan dulu ya. Mau kelompoknya mau otomatis atau kalian milih sendiri? Milih sendiri aja, Pak. Sendiri-sendiri aja, Pak. Oke, kalau Sendiri aja, Pak. oke, sendiri-sendiri ya. Oke. Eh, ini nanti silahkan, ini saya breakout ya nanti ya, saya breakout ke dalam 20 kelompok, kalian bisa masuk ke breakout masing-masing gitu ya. Ya, kalian janjian dengan temannya masuk ke breakout, kemudian kalian diskusikan di sana. Gitu ya. Kalian diskusikan, ya nanti 10 menit di breakout ya. 15 menit lah di breakout ya. Kalian menemukan apa kelompoknya sudah ketemu, kalian berdiskusi ide-idenya seperti apa. Nah, kemudian nanti kita kerjakan secara offline. Ini ya. Nanti saya akan masuk ke masing-masing room breakout sejauh mana kalian sudah mendiskusikan terkait dengan tugas ini ya. Mungkin bahasa apa yang akan kalian gunakan ya. Mungkin silakan diskusi sekitar 15 menit ya. Kalau sudah ketemu lah, nanti apa? Kalian kerjakan secara offline atau online sekaligus di breakout? Oke ya, jadi ini kalian silakan berkomunikasi dulu, siapkan untuk masuk ke apa breakout ya. Nah, ini siapkan untuk room breakoutnya ada 20 room breakout yang memungkinkan kalian bisa masuk di sana. Ya. Oke, itu ya sudah saya siapkan untuk breakoutnya. Silakan kalian gunakan untuk berdiskusi. Kalian janjian masuk di room breakout ya. Maaf Pak, kelompoknya berapa orang tadi ya Pak? 2 ya, 2. Aduh. Ya. Aidil, Iya, Bapak. nanti ikut ini ya, apa masuk ke keluar masuk room breakout untuk melihat itu ya, apa itu namanya, sejauh mana hasil diskusinya gitu ya. Ya, Bapak. Oke. Halo? Ya nggak apa-apa. Kamu bisa nanya apa? Itu cuman itu kan nggak harus bentuk tampilan desktop gitu kan ya? Gimana? Kayaknya sih.